Satu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya belikan ransumdel. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Saat sampai kendaraan kami di perkarangan panti jompo, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari panti mendekati saya. "Yeye, anakku datang, senangnya anak aku datang." Saya tak mengenal beliau siapa, tapi ibu itu memeluk saya, seperti anaknya sendiri. Ibu itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah." Waktu itu saya tak bisa berkata-kata, saya coba mengucapkan kata, "Ibu," lalu saya pegang tangannya, dan menatapnya. Si ibu berucap, "Sampai hati nak, kau tak mengaku aku ni ibumu." Bisa saya bayangkan, bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura, seolah-olah saya anaknya. Saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya. Saya ajak duduk atas kursi. Saya ambil roti, dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba bayangkan, hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya, bagaimana perasaan beliau? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya, hingga saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Anak, jangan tinggalkan ibu nak, ibu mau pulang." Saya meminta izin pihak panti untuk melihat data beliau. Ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri, orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari. Saat sholat subuh di hari berikutnya, saya tengok air mata beliau jatuh saat berdoa. Dan saya pun berucap, "Bu maafkan saya." Waktu itu, saya tak membayangkan kalau ibu itu adalah ibu saya yang sudah meninggal. Di hari ketiga sewaktu sholat Isya, selesai doa saya salami beliau, tapi dia melapisi tangannya dengan kain mukenanya. Saya bertanya, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan?" Dan ibu tersadar lalu berkata, bahwa dia baru sadar bahwa perlakuan si anak kepada ibunya, bukan seperti anaknya. Karena kalau anak si ibu, saat ibu makan, anak saya tidak akan menyuapi saya. Bayangkan sahabat, bagaimana perasaan ibu ini. Lalu, saya bilang, "Bu, walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya sayang sama ibu seperti ibu kandung saya." Keesokan harinya, tiba-tiba wajahnya pucat. Saya angkat dia, dan saya antar ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, si ibu berkata, "Kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Rupa-rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Sahabat, bila kita masih mempunyai ibu, coba ingat, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung, bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan, dan bagaimana mereka menyusui selama kurang lebih 2 tahun. Bisakah kita membalas budinya? Berbaktilah selagi mereka masih ada, karena surga kalian di bawah telapak kaki mereka.